Bukan aku yang menabrak orang itu. Ini adik. Mas Sangi bilang, saya adalah saya. Lagi pula, aku cuma anak angkat kalau bisa menanggung kesalahan Sangi. Biar tidak mengecewakan orang tua. Terima kasih atas pengasuhanmu. Anak bodoh, apa yang kau bicarakan? Mana mungkin Mama tega? Lu Yunhong, kau biasa menindas adik. Itu sudah cukup. Sekarang sudah ada korban jiwa. Kau masih mau menyalahkan dia? Kenapa kau sejahat ini? Bukan aku, Papa. Aku dijebak. Bukan aku yang menabrak orang itu, Papa. Hauran adalah tuan muda keluarga Lin yang kami besarkan sejak kecil. Dia tidak akan berbohong. Kau, setelah menabrak orang, kau malah menyalahkan. Moralmu bejat. Kau tidak pantas menyandang nama Lim, apalagi menjadi anggota keluarga Lim. Masih mau memfitnah adik. Sekarang juga aku akan mengirimmu ke kantor polisi. Kenapa masih diam saja? Naik mobil. Lu Yunhong, kau lihat ke kamu sekarang? Bahkan tidak menyapa ya, 2 tahun di penjara. Apa yang kau pelajari? Kau masih ingat aku menghabiskan 2 tahun di penjara? Di sana isinya penjahat keji semua. Apa yang bisa aku pelajari? 2 tahun lalu, kau sendiri yang menabrak orang sampai mati. Sekarang kau pasang muka teraniaya begitu. Mau pamer ke siapa? Ayo pulang. Nama margaku Lu, bukan Lin. Pulang ke rumahmu untuk apa? Pulang ke rumahmu untuk apa? Apa katamu? 2 tahun lalu, ayahmu sendiri yang bilang, aku tidak pantas bermarga Lin. Tidak pantas jadi anggota keluarga Lin kalian. 2 tahun lalu, kau sendiri yang menabrak orang sampai mati. Dan memfitnah adik. Ayah bilang begitu karena marah. Sudahlah, nanti setelah pulang, aku akan bicara baik-baik dengan ayah. Minta dia kembalikan margamu. Pulang. Marga busuk itu, aku tidak peduli. Mulai hari ini, aku dan keluarga Lin kalian tidak ada hubungan apa-apa lagi. Kau sudah kelewatan ya? Lepaskan. Aku tidak akan pulang. Aku tidak akan pulang. Kau ingin dengan penampilan seperti ini mempermalukan keluarga Lin. Mimpi saja. Aku harus ke keluarga Lin dulu untuk urusan sebentar. Maaf, sudah membuat kalian menunggu. Papa, Mama, adik langsung ke keluarga Lin. Kita jemput dia di keluarga Lin saja yuk. Oh, baiklah. Hari ini adalah ulang tahun Yunhong. Tahun-tahun sebelumnya, aku selalu mengirimkan hadiah ke keluarga Lin. Hari ini kita bawa hadiahnya. Dan jemput dia pulang sendiri. Yungshen, siapkan juga hadiah mewah untuk keluarga Lin. Yunhong saja tahu cara membalas budi. Kita mendapatkan putra sebaik ini secara cuma-cuma. Tentu saja kita harus berterima kasih banyak pada keluarga Lin. Betul sekali. Hari ini keluarga Lin pasti sedang mengadakan pesta ulang tahun untuk Yunhong. Makanya dia ditahan di sana. Kalau begitu, hadiah dari keluarga kita tidak boleh biasa-biasa saja. Jangan di depan tamu, nanti anak kesayangan kita malu. Ayah, Ibu, serahkan padaku. Kalian tenang saja. Kalau begitu, ayo kita temui Yunhong. Ayo, jemput Yunhong pulang. Ayo. Kau malah memfitnah adik. Dia malah memikirkanmu setelah keluar penjara. Tak punya ponsel bagus. Dia sengaja menyuruhku membawakan ini untukmu. Meskipun sudah dipakai beberapa waktu, tapi masih sangat baru. 3 tahun berlalu, kau masih berpikir aku hanya pantas memakai barang bekas Lin Haoran. Barang yang tidak diinginkan Lin Haoran. Ini ponsel model terbaru. Di pasaran pun sulit dicari. Kau masih saja pilih-pilih. Sudah kubilang, jangan manjakan dia. Kalau tidak mau, ya sudah. Ini adalah jimat keberuntungan yang adik 3 tahun lalu sengaja naik gunung untukku. Dia sangat pengertian dan perhatian. Tidak seperti. Tak kusangka, 3 tahun lalu aku berlutut sepanjang jalan mendaki gunung untuk mendapatkan liontin keberuntungan ini untuknya. Sekarang malah dianggap pemberian Lin Haoran. Benar saja, mereka keluarga Lin sama sekali tidak pantas atas pengorbananku. Nanti setelah kembali, jangan terus-menerus menargetkannya. Di rumah, jangan sampai karena ingin merebut perhatian, kau membuat rumah jadi kacau balau. Dengar baik-baik. Asal kau patuh, keluarga Lin tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Kakak,
Kenapa baru pulang? Haoran. Lu Junghong, kenapa kau keluar? Kakak, bukankah kau pergi menjemput adik di gym? Adik sudah pulang duluan. Hari ini, kebetulan Yunhong bebas dari penjara. Jadi sekalian saja dia aku jemput pulang. Sepertinya nona kedua Lin tidak ingin aku bebas dari penjara ya. Mana mungkin? Kakak kedua juga sangat merindukanmu kok. Nanti malam, ada jamuan makan malam yang sangat mewah. Kau naiklah dulu untuk bersih-bersih dan bersiap-siap. Ingat, berpakaianlah yang pantas ya. Kakak kedua, ini khusus kubuat untukmu. Hadiah ulang tahun. Semoga kau suka. Terima kasih. Kakak Nian, selamat ulang tahun. Terima kasih, adik. Semoga kakak Nian selalu cantik. Terima kasih, aku sangat suka. Oh ya, kakak juga sudah menyiapkan hadiah untukmu. Wah, ini jam tangan favoritku. Jam tangan bintang samudra biru. Terima kasih kakak Nian. Ini untukmu. Terima kasih kakak Nian. Ini pertama kalinya kakak memberiku hadiah. Aku sangat suka. Kakak Nian, cepat ikut aku. Ada yang ingin kubicarakan denganmu. Nona muda Lin kedua, jangan berpura-pura lagi. Hah? Kau? Sepertinya mereka semua berpikir aku tidak akan keluar hidup-hidup dari penjara. Jadi mereka mengubah tempat ini jadi kandang anjing. Sudahlah. Lagi pula, malam ini aku akan menjelaskan semuanya pada mereka. Aku dan keluarga Lin akan putus hubungan. Tuan muda ketiga. Tuan muda ketiga, Anda sudah kembali. Paman Rong. Tuan muda ketiga, Anda terluka. Tunggu sebentar. Di rumah ini hanya Paman Rong yang tulus padaku. Tuan muda ketiga, tubuh Anda terluka. Anda harus berhati-hati. Usahakan jangan sampai kena air. Paman Rong, beberapa tahun ini bagaimana kabar Anda? Tuan muda, saya baik-baik saja. Justru Anda adalah tuan muda sejati keluarga Lin. Tapi hidup Anda lebih buruk dari saya, seorang pelayan. Sekarang Anda di penjara lagi. Bagaimana nanti? Paman Rong, saya baik-baik saja. Nanti saya akan semakin baik. Tuan muda ketiga, nanti Anda harus lebih menuruti tuan dan nyonya. Jangan membuat tuan muda keempat tidak senang lagi. Selama 2 tahun Anda tidak ada, tuan muda keempat mendapat perhatian dari orang terkaya di kota Yangcheng. Keluarga Lu, tuan dan nyonya semakin menghargainya. Orang terkaya di kota Yangcheng, keluarga Lu. 2 tahun ini, setiap kali tuan muda keempat berulang tahun, keluarga Lu selalu mengirim banyak hadiah. Nyonya dan tuan berkata, itu pasti karena tuan muda keempat saat di Universitas Yangcheng, prestasi akademisnya sangat luar biasa. Dia diperhatikan oleh Lu Wenhua, orang terkaya di kota Yangcheng, yang juga anggota dewan sekolah. Padahal, semua ini seharusnya milik tuan muda ketiga. Andai saja dulu tidak tertukar. Benar. Semua ini memang milikku. Ulang tahunku sama dengan Lin Haoran. Pasti hadiah dari ayah dan ibu untukku diambil oleh Lin Haoran. Paman Rong, suruh Lu Yunhong segera ke ruang perjamuan. Pesta ulang tahun akan segera dimulai. Baik, Tuan Muda Sulung. Saya akan segera membawa Tuan Muda ketiga ke sana. Tuan Muda ketiga, pesta ulang tahun kali ini, Tuan dan Nyonya sudah mempersiapkannya selama beberapa hari. Ini akan sangat meriah. Anda dan Tuan Muda keempat juga berulang tahun di hari yang sama. Saya yakin, Tuan dan Nyonya pasti juga menyiapkan kejutan untuk Anda. Bersiap-siaplah dengan baik. Tuan dan Nyonya pasti senang melihatmu. Pasti sangat senang. Sayangnya, aku sudah tidak butuh mereka lagi. Tuan dan Nyonya Lin sungguh beruntung sekali. Ketiga putranya semua luar biasa, terutama Tuan Muda Haoran. Katanya, bahkan keluarga Lu, orang terkaya di kota Yangcheng, sangat menghargainya. Keluarga Lu setiap tahun
semua memberikan kepada Tuan Muda Haoran hadiah ulang tahun yang berharga. Hari ini kan Tuan Muda Haoran berulang tahun ke-22. Tahun pertamanya terjun ke masyarakat. Entah kejutan apa yang akan diberikan keluarga Lu. Keluarga Lu ini kan keluarga bangsawan berusia seabad di negara Long. Apapun hadiah yang mereka berikan, itu adalah bentuk kasih sayang yang besar kepada keluarga Lin dan Haoran. Keluarga Lin sangat berterima kasih. Malam ini aku akan berterima kasih langsung kepada tetua Lu di sini. Apa? Orang terkaya Lu juga akan datang malam ini? Betul. Orang terkaya Lu malam ini akan memberi Haoran kita hadiah ulang tahun ke-22. Itu benar-benar kehormatan besar. Tuan Muda Haoran sudah datang. Aku sudah tidak sabar ingin memberi selamat padanya. Tuan Muda Haoran sudah datang. Lu Yunhong, bukankah sudah kubilang ganti baju? Kenapa masih pakai baju ini? Sengaja buang. Keluarga Lin kita kan? Benar kan? Sejak dia datang ke keluarga Lin, dia selalu melawan adik. Kau tahu, hari ini adalah pesta ulang tahun ke-22 Lin Haoran. Kamu masih pakai baju waktu masuk penjara. Untuk membawa sial. Tuan muda keluarga Lin terus meminta saya datang. Kukira ini tentang aku. Ternyata ini ulang tahun Lin Haoran. Kenapa? Ulang tahun adik tidak penting ya? Kau cemburu lagi pada adik ya? Sudah. Nanti kalau ulang tahunmu, aku akan memesankan kue pribadi untukmu. Kalau begitu, apa kau tahu kapan ulang tahunku? Aku sangat sibuk setiap hari. Mana mungkin bisa mengingat semuanya. Lalu, bagaimana dengan kalian? Awalnya aku tidak mau ambil pusing. Tapi kalian satu persatu terus mengatakan, aku adalah keluarga kalian. Tapi keluargaku sendiri tidak tahu bahwa ulang tahunku dan Lin Haoran jatuh pada hari yang sama. Lu Yunhong, kenapa kau tidak bilang dari tadi? Ulang tahunmu sama dengan Haoran. Ini seolah-olah kami memperlakukanmu buruk. Apa aku tidak pernah bilang? Haoran sayang. Udang ini tadi pagi baru saja diangkut pakai pesawat. Cepat coba. Haoran, mie panjang umur datang. Cepat coba. Wah, harum sekali. Mama, aku paling suka mie buatan Mama. Mama, hari ini juga ulang tahunku. Oh, benar. Buatkan mie untuk tuan muda ketiga. Baik. Ayo, kita semua ucapkan selamat ulang tahun untuk Haoran. Selamat ulang tahun. Bukan cuma lupa ulang tahunmu saja kan? Apa perlu dibesar-besarkan begitu? Yunhong, tahu hari ini ulang tahunmu sendiri? Seharusnya kau bersiap-siap dulu baru datang. Bersiap-siap? Pakaian yang kupakai ini masih pakaian ganti yang diberikan Paman Rong saat aku pertama kali datang ke keluarga Lin. Keluarga Lin kalian. Keluarga Lin kalian. Tapi tidak pernah memberiku sehelai pakaian pun. Bagaimana aku bisa rapi? Mana mungkin. Setiap bulan, kami selalu membelikan pakaian baru untuk semua orang. Pasti kau yang boros. Memakai baju beberapa kali, lalu tidak memakainya lagi. Itu sebabnya kau tidak punya baju baru, kan? Tuan Muda Lin, sepertinya kau salah orang. Orang yang kau maksud itu pasti adik kesayanganmu. Adik berhargamu. Lin Haoran. Bukan aku. Kau masih saja membantah. Aku akan menelpon Paman Rong sekarang. Kakak, begini. Lu Yunhong ini tidak punya banyak teman di kota Yuncheng. Dia juga tidak perlu bersosialisasi. Tapi aku dan adik tidak sama. Kami harus menghadiri banyak acara. Jadi, aku sementara waktu mengambil jatah pakaian Lu Yunhong dan membaginya denganku dan adik. Oh, Mama setuju dengan ini. Yunhong, meskipun keluarga tidak pernah membelikanmu pakaian, tapi setiap bulan selalu dikasih uang saku 50.000. Kamu benar-benar tidak pernah beli apa-apa. Ma, bukankah kita semua dapat 300.000 tiap bulan? Dia baru pulang. Buat apa uang sebanyak itu? 50.000 sudah banyak. Tiap bulan habis semua. Bahkan tidak beli baju. Tidak tahu juga uangnya habis kemana. Kamu masih tertawa. Kami bawa kamu pulang untuk hidup enak. Kamu seharusnya bersyukur. Bukan malah jadi bahan tertawaan di sini. Membuat semua orang menertawakan keluarga Lin. Yunhong, kita ini keluarga terpandang. Harga diri itu penting. Harga diri? Untuk menjaga harga diri kalian, aku harus menerima uang kalian dulu. Uang keluarga Lin, aku tidak pernah mengambil sepeser pun. Tidak mungkin. 50.000 tiap bulan. Pasti sudah masuk ke rekening bankmu. Coba kamu pikirkan lagi. Tidak ada. Ya, tidak ada. Kau masih berbohong. Keluarga Lin kami setiap bulan.
Apa kekurangan uangmu yang sedikit itu? Tuan muda keempat keluarga Lin mentraktir kami makan sekali saja sudah lebih dari 50.000 yuan. Orang kaya nomor 1 di kota Yuncheng itu tidak mungkin pelit dengan 50.000 yuan ini kan? Menurutku sih, dia memang sengaja bikin masalah. Sudah kuduga. Anak yang dibesarkan di luar memang tidak tahu sopan santun. Asisten Liu sekarang juga periksa riwayat pengeluaran rekening bank Lu Yunhong. Baik. Diterima. Tuan Lin, di rekening keluarga Lin tidak ada tuan muda ketiga. Apa? Tidak ada rekening? Tuan Lin, memang tidak ada rekening tuan muda ketiga. Apakah sekarang perlu dibuatkan kartu? Aku, anak kandung keluarga Lin ini. Sudah 3 tahun kembali ke keluarga Lin. Di rekening keluarga, ternyata tidak ada namaku. Kalian padaku baik sekali. Anak kandung sendiri bahkan tidak diizinkan buka rekening. Ini keterlaluan sekali kan? Anak angkat sebulan dapat 300.000. Anak kandung sendiri tidak punya sepeser pun. Ini terlalu pilih kasih. Yunhong, maafkan Mama. Mama lalai. Besok Mama akan ajak kamu ke bank untuk buka kartu. Mama akan transfer 50.000 ke kartumu. Kamu bisa beli apa saja. 50.000? 50.000 terlalu banyak. Nyonya Lin, Anda simpan saja untuk Lin Haoran. Kenapa kamu bicara begitu pada Mama? Yunhong, Mama tahu kamu merasa tidak adil. Tapi Haoran lebih kasihan. Dia sampai sekarang belum menemukan orang tua kandungnya. Kamu tidak sama dengannya. Kamu masih punya papa dan mama yang menyayangimu. Bisakah kamu sedikit mengalah pada Haoran? Aku sudah 3 tahun kembali ke keluarga Lin. Setiap hari kelaparan, menanggung kesalahan, dan dipenjara. Jika ini yang kalian sebut keluarga Lin, perlakuan terhadap anak kandung sendiri, aku lebih baik tidak sudi. Berhenti. Hei kau, dulu kau dipenjara 2 tahun. Aku tidak pernah mengeluh kau mempermalukan keluarga Lin. Sekarang, hanya karena uang kecil, kau berteriak-teriak di sini. Tidak tahu malu. Jika kau butuh uang, bilang saja pada kami. Kenapa tidak bilang waktu itu? Kenapa baru sekarang kau ribut? Kakak akan langsung menulis cek untukmu. Nanti, kami ada tamu penting yang akan datang. Jangan membuat ayah marah ya. Tuan muda Haoran tiba. Lu Yunhong, kau lagi-lagi mengganggu adik ya? Haoran, kau tidak apa-apa. Haoran tidak terluka kan? Sakit sekali. Lu Yunhong, kau tahu jelas hari ini adalah hari besar adik. Tapi kau sengaja menabraknya sampai terluka. Jangan keterlaluan. Anak durhaka, minta maaf. Minta maaf. Minta maaf. Baiklah. Maaf. Cukup kan? Lu Yunhong, kau gila karena di penjara ya? Anak durhaka, lihat saja bagaimana aku akan menghajarmu. Aku. Tuan, Yunhong, Mama tahu kau menderita, tapi kau sudah keterlaluan. Cepat minta maaf pada Haoran. Aduh, Mama terlalu membelanya. Lu Yunhong, kau harus berlutut dan minta maaf pada Haoran hari ini. Pesta ulang tahunnya akan segera dimulai. Jika kau membuat keributan seperti ini, nanti saat Tuan Lu datang, dia akan berpikir keluarga Lin tidak tahu sopan santun. Mama, tidak apa-apa aku dipukul. Tapi bajuku kotor. Ini khusus disiapkan untuk menyambut direktur Lu. Sekarang dikotori oleh kakak ketiga. Bagaimana ini? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Mama akan segera meminta toser balin. Akan kubawakan setelan jas terbaru untukmu ya. Adik, jangan sedih. Nanti, kalau direktur Lu dan rombongannya sudah tiba, Nyonya Lu akan sedih kalau melihatmu. Lin Haoran, maksudmu orang terkaya di kota Yangcheng, pemimpin keluarga Lu Wenhua, akan datang sendiri untuk merayakan ulang tahunmu, membawa hadiah. Nyonya Lu akan peduli padamu. Ayah, Ibu, Yunhong masih tidak mengangkat telepon. Hari ini ulang tahunnya. Dia adalah bintang utamanya. Pasti semua orang mengelilinginya kan? Mana ada waktu mengangkat telepon? Kita langsung masuk saja. Beri dia kejutan. Sudah, ayo, cepat pergi. Aku sudah sangat merindukannya. Kakak ketiga, jangan pukul aku lagi. Lu Yunhong, kau benar.
Tamu terhormat yang kami undang adalah Direktur Lu dan keluarganya. Aku sarankan kau, sekarang juga berlutut dan minta maaf pada adik. Kalau tidak begitu... Kalau tidak apa? Kalau tidak, kalian akan mengusirku dari keluarga Lin. Hari ini, meskipun kalian tidak mengusirku dari keluarga Lin, aku tetap akan memutuskan hubungan dengan keluarga Lin. Memutuskan hubungan? Dasar kau orang jahat. Berani-beraninya kau bicara memutuskan hubungan denganku. Yunhong, apa kau harus menyakiti hati ibu? Memutuskan hubungan? Kau baru saja keluar dari penjara. Selain keluarga Lin, kau mau kemana lagi? Mau kemana? Tidak perlu repot-repot Bibi pikirkan. Bibi? Yunhong, kau! Lu Yunhong, apa kau masih punya hati nurani? Kau bicara begitu pada ibu. Kakak, ayah, ibu, kakak ketiga. Pasti karena aku merebut posisi tuan muda. Keluarga Lin darinya. Dia cuma lagi ngambek. Kakak ketiga, jangan bikin ulah lagi. Seharusnya aku yang pergi. Adik kecil, kau benar-benar berpikir dia mau memutuskan hubungan dengan kita ya? Cuma mau bikin jijik saja. Kakak ketiga, kenapa kau begini? Anak durhaka. Lu Junghong, kau bilang mau memutuskan hubungan dengan keluarga Lin kan? Kalau begitu, kembalikan semua barang keluarga Lin yang ada padamu. Lepaskan ini, lepaskan semuanya. Lepas, tidak berani melepasnya ya? Kau ini sebenarnya tidak berani melepasnya. Atau tidak rela melepaskan kemewahan keluarga Lin. Dasar imut-imut tapi tidak punya otak. Ini cuma akting ngambek untuk mengancam saja. Lu Yunhong, kalau kau tidak mau pergi, kau tinggal berlutut dan minta maaf pada adik kecil sekarang. Yunhong, cepat minta maaf. Nanti Haoran akan sukses besar. Kau masih bisa mengandalkannya. Baiklah. Hentikan. Anak durhaka. Kau benar-benar berani melepasnya. Sepertinya kau benar-benar ingin meninggalkan keluarga Lin. Memang sih, keluarga seberat sebelah ini bodoh kalau tidak pergi. Sungguh malang nasib keluarga ini. Lu Yunhong, jika kau bersikeras ingin memutuskan hubungan dengan keluarga Lin, maka kau harus menerima hukuman keluarga. Hukuman 60 cambukan. Setelah 60 cambukan itu, jika kau masih bisa berdiri dan keluar dari aula perjamuan ini, aku tidak akan menghalangimu. Hukuman 60 cambukan itu bukan main-main loh. Yunhong, dengarkan Mama. Jangan membuat masalah lagi. Cepat minta maaf pada adikmu. Bagaimanapun juga, ini salahmu. Kakak ketiga, aku tidak butuh kau minta maaf. Bisakah kau berhenti membuat masalah? Tuan muda keempat. Keluarga Lin ini baik sekali ya. 60 cambukan loh. Apa tuan muda ketiga berani menerimanya? Menerima apa? Menurutku, dia hanya mencari perhatian saja. Mulai saja. Hari ini, aku pasti akan meninggalkan keluarga Lin. Kau! Yunhong! Yunhong, cepat bangun. Hukuman keluarga. Akan kubuat kau berhenti berulah. Akan kubuat kau berhenti keras kepala. Akan kubuat kau tahu malu. Jangan pukul lagi. Minju. Cepat minta maaf. Apa kau mau membuat Mama mati karena marah? Pergi. Akan kubuat kau memutuskan hubungan. Ma, ini semua salahku. Biarkan aku dihukum menggantikan kakak ketiga. Anak bodoh, kakak ketiga tahu niat baikmu. Lu Yunhong, cepat minta maaf. Jika kau tetap di sini sekarang, keluarga Lin mungkin masih bisa menerimamu. Pa, jangan pukul lagi. Yunhong, cepat minta maaf. Pa, kakak ketiga tidak mau minta maaf. Ya sudahlah. Lagi pula aku sudah terbiasa. Jangan pukul dia lagi. Aku mohon. Ibu mohon padamu, Yunhong. Cepatlah minta maaf. Lu Yunhong, apa kau harus sekeras kepala ini? Apa kau akan mati kalau minta maaf, ha? Apa kau harus minta dipukul? Kau mau minta maaf atau tidak? Keluarga Lu dari kota Yangchen telah tiba.
Anakku, Abik! Keluarga Lu dari kota Yangcheng mempersembahkan hadiah ulang tahun ke-22 untuk tuan muda keluarga Lin. 1 set rumah halaman di kota Yangcheng, 1 unit villa tunggal di kota Yangcheng, 1 unit mobil sport mewah, 1 buah jam tangan bintang samudra biru, 1 set jas khusus dari Master Dana, dan 1 kartu hitam keluarga Lu. Kartu hitam keluarga Lu. Keluarga Lu benar-benar murah hati. kartu hitam keluarga Lu. Selama ini hanya dimiliki oleh anggota keluarga Lu. Ini pertama kalinya diberikan kepada orang luar. Sepertinya keluarga Lu sangat menghargai tuan muda keempat keluarga Lin. Tuan Lin, Nyonya Lin, kalian punya anak yang hebat. Keluarga Lu ternyata sangat menghargaiku. Bawa dia. Bawa dia pergi. Nanti akan kubereskan kau. Lu Yunhong. Kau lihat kan? Keluarga Lu, orang terkaya di kota Yangcheng, sangat menyukaiku. Meskipun kau adalah tuan muda asli keluarga Lin. Memangnya kenapa? Kau tetap saja kubuat seperti tikus jalanan. Tuan Lu, Anda bisa meluangkan waktu di tengah kesibukan Anda untuk menghadiri pesta ulang tahun putra saya. Sungguh keluarga Lin sangat beruntung. Tuan Lin terlalu rendah hati. Keluarga Lin bisa membesarkan putra yang begitu hebat. Itu adalah keberuntungan keluarga Lin. Dan juga keberuntungan keluarga Lu kami. Betul sekali, betul sekali. Adik mana? Apa dia bersembunyi untuk memberi kita kejutan? Putri keluarga Lu, Lu Yunchuan, juga datang. Mungkinkah keluarga Lu tertarik pada tuan muda tertua keluarga Lin? Atau tuan muda keempat dan ingin menjalin pernikahan? Putri keluarga Lu tahun ini juga sudah 26 kan? Mana nih si bintang ulang tahun hari ini? Ini dia. Halo Ibu Lu. Terima kasih banyak Bu selama 3 tahun ini atas hadiah ulang tahun yang Ibu pilihkan untuk saya. Setiap tahun hadiah ulang tahunnya, saya sangat menyukainya. Hadiah? Selama 3 tahun ini, saya tidak pernah menyiapkan hadiah apapun untukmu. Apa kamu salah orang? Kamu siapa? Kak, tolong aku. Halo Kak Yunswan, saya Lin Haoran. Kak, tolong aku. Minggir! Howden! Minggir! Kak. Ma, Pa. Nak, ada apa denganmu? Siapa yang membuatmu jadi seperti ini? Tuan Lu, adik ketiga saya ini nakal, telah mengganggu Anda dan keluarga Anda. Mohon dimaafkan. Ada apa dengan keluarga Lu ini? Kenapa mereka begitu baik pada seorang narapidana yang baru keluar dari penjara? Peduli sekali ya. Tuan Lin, cepat tangkap orang gila ini dan kurung dia. Jangan sampai mengganggu Tuan Lu. Siapa yang berani menyentuhnya? Yunhong, siapa yang membuatmu jadi seperti ini? Dan apa maksudnya penjara yang mereka bicarakan itu? Beritahu Papa, apa keluarga Lin mengganggumu? Putra Lu Wenhua tidak akan pernah kubiarkan diganggu orang lain. Aku akan membuat mereka... Pa, jangan. 3 tahun aku di keluarga Lin ini, aku sudah membalas budi mereka yang telah melahirkanku. Mulai sekarang, aku hanya ingin menjadi putra keluarga Lu. Ma, aku ingin pulang. Aku ingin pulang ke keluarga Lu. Pulang, ayo kita pulang. Putra kita pasti sangat kesakitan sekarang. Ayo kita bawa dia pulang dulu. Masalah ini akan kita bereskan nanti dengan mereka. Adik ketiga sepertinya punya hubungan dekat dengan keluarga Lu ya. Lu Yunhong juga bermarga Lu. Jangan-jangan dia benar-benar putra keluarga Lu. Tidak mungkin. Lu Yunhong itu udik dari desa. Dia bahkan belum pernah ke kota Yangcheng. Bagaimana mungkin dia kenal keluarga Lu? Keluarga Lin, apa kalian benar-benar mengenal putra kandung kalian? Hah? Yunhong adalah siswa istimewa Universitas Yangcheng. Dia menerima beasiswa kelas 1 dari negara. Adik ketiga ternyata sepintar ini. Tapi dia karena membunuh. Dia pernah dipenjara karena pembunuhan. Kak, ayo kita pergi. Pulang. Putraku pulang. Lin Onglie. Semua hadiah ulang tahun 3 tahun ini, semuanya untuk Yunhong. Beberapa hal mungkin salah di masa lalu, tapi tidak akan pernah salah lagi di masa depan. Tuan Lu, Anda dengar penjelasan saya. Minggir. Tuan Lu. Tuan Lu. Tidak disangka karena Lu Yunhong, keluarga Lu datang jauh-jauh untuk memberi hadiah. Keluarga Lin kali ini salah pilih orang. Keluarga Lin sudah menyinggung keluarga Lu. Ayo cepat pergi, agar kita tidak ikut terseret. Tuan Lin, kami pergi dulu.
Tidak kusangka adik ketiga begitu hebat. Tingkat beasiswanya bahkan 1 tingkat lebih tinggi dari adik bungsu. Kalau saja dia tidak pernah dipenjara. Sekarang kira-kira setara. Pak, gimana? Kita pergi ke Luja. Jemput adik ketiga. Jemput apa? Tidak perlu. Lu Yunhong ini sebelumnya dipenjara mempermalukan keluarga Lin. Sekarang dia lagi memutuskan hubungan dengan keluarga Lu. Seharusnya aku mengusirnya lebih awal. Tapi adik ketiga. Kakak, meskipun Tuan Lu suka uang, tapi tadi saat aku menyebutkan kalau Lu Yunhong pernah dipenjara, wajahnya langsung berubah. Betul. Siapa yang tidak peduli? Siapa yang tidak peduli dengan orang jahat? Menurutku, tadi dia tidak marah karena banyak orang. Dia hanya menahannya. Beberapa hari lagi, Lu Yunhong ini pasti akan kembali. Berlutut memohon agar kita menerimanya. Saat itu, aku akan memberinya pelajaran. Haoran, untung kau mengingatkanku. Meskipun Yunhong adalah anakku, tapi aku juga berharap dia bisa bersikap lurus dan berintegritas. Prestasi yang didapat dari penipuan dan kebohongan pada akhirnya tidak akan bertahan lama. Aku harap saat dia kembali nanti, dia bisa memahami hal ini. Mah, kakak ketiga pasti akan mengerti. Niat baik, Mama. Lu Yunhong, kau berani-beraninya merusak pesta ulang tahunku. Aku tidak akan memaafkanmu. Ma? Kak. Yunhong, kau sudah bangun? Sini. Nak, Mama baru tahu, selama 3 tahun ini kau menderita begitu banyak, bahkan sampai di penjara karena keluarga Lin sialan itu. Kenapa kau tidak memberitahu Mama lebih awal sih? Ma, kenapa Mama tidak bertanya padaku? Mama sudah tahu aku dijebak. Anak bodoh, kau anak Mama. Mana mungkin Mama tidak mengenalmu? Mana mungkin kau melakukan hal yang merugikan orang lain? Yunhong, aku dan Papa juga percaya padamu. Ma, Papa, Taka, terima kasih sudah percaya padaku. Yunhong, kamu berencana bagaimana membalas keluarga Lin? Kakak akan membantumu. Kakak, biarkan yang lalu berlalu saja. Sekarang aku dan keluarga Lin sudah impas. Malah merasa lebih lega. Memang benar anak Lu Wenhua bisa menerima dan melepaskan. Yunhong, 3 tahun ini kami sudah melakukan banyak hal. Setelah kamu pulih, apa yang sudah kalian lakukan? Papa sudah menyiapkan beberapa saham dan dana investasi untukmu. Setiap hari ada jutaan yang masuk untuk uang jajanmu. Jutaan untuk uang jajan? Aku juga. Kakak sudah membuka beberapa perusahaan untukmu. Salah satunya adalah perusahaan hiburan dan agensi. Kamu suka yang seksi? Atau yang anggun? Pilih saja susu kamu. Kakak. Aduh, hati-hati ya. Kakak bicara apa sih? Aku baru 22 tahun. Kamu sana dulu. Jangan sampai adikmu jadi nakal. Tapi umur 22 tahun ini sudah tidak kecil lagi loh. Mama, 3 tahun ini sudah mencarikanmu banyak pacar. Nona dari keluarga Su itu. Stop. Cukup. Aku tahu kalian sudah menyiapkan banyak hal untukku. Tapi aku ingin kembali ke Universitas Yangcheng dulu. Hah? Oh. Kamu masih memikirkan proyek robot fertilitas itu? Menurutku, kecerdasan buatan punya prospek yang sangat bagus. Jadi, aku ingin mempelajarinya lebih dalam. Baiklah. Pusat penelitian robotika fertilitas itu investasi keluarga Lu kita. Kalau kamu kembali ke sana, aku juga tenang. Besok aku akan wawancara. Wawancara apa lagi? Cukup telepon saja. Kak, aku ingin mengandalkan kemampuanku sendiri. Baik. Kalau begitu, kita ikuti saja keinginan adik kesayanganku. Kalau begitu, istirahat yang baik ya. Baik. Mama pergi dulu ya. Baik. Yung Xuan, meskipun Yunhong tidak ingin mempermasalahkannya, tapi kebenaran tahun itu harus diselidiki sampai tuntas. Putra Lu Wenhua tidak akan pernah menanggung kesalahan orang lain. Ayah, jangan khawatir. Aku pasti akan menyelidikinya sampai tuntas. Kalian tahu tidak? Kebetulan sekali. Sebelumnya, saya perkenalkan Yunhong. Dari semua pacar wanitanya, aku paling menyukai gadis bermarga Su itu. Ternyata dia adalah kepala di pusat penelitian. Aku akan segera menelponnya. Yunhong, awal yang bagus sudah dimulai. Rasanya seperti ini. Pasti aku selamatkan umat manusia di kehidupan Kau sebelumnya. harus menjadi teman yang baik. Kenapa? Aku hebat karena mobil ini ya? Tentu saja tidak. Saudaraku ini, itu adalah MIT Global. Kompetisi AI tingkat provinsi.
Juara pertama, kompetisi global robot cerdas. Piala Shulong, peringkat pertama aplikasi dan inovasi global. Tak terhitung. Sudah. Jangan puji-puji lagi. Kalau dipuji terus, aku bisa terbang ke langit. Ah! Zongsu, kau tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Aku mau lihat siapa yang tidak punya mata berani menabrak mobil mewah tuan muda lu. Lu Yunhong, kau benar-benar seperti hantu yang terus menghantui. Kau tahu aku akan ikut. Wawancara di Pusat Penelitian Robotika hari ini, jadi kau sengaja datang untuk membuat masalah ya? Aku tanya, kau siapa? Saudaraku tidak punya waktu untuk meladenimu. Zongsu, kau tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Lu Yunhong, jangan kira dengan keluarga lu mendukungmu, kau bisa langsung naik pangkat. Selama aku berhasil dalam wawancara hari ini, aku akan bisa mendapatkan Su Lin Yue, kepala pusat penelitian robotika itu. Nanti kau tetap akan berada di bawahku. Su Lin Yue, Genius AI, wanita tercantik nomor 1 di kota Yangchang. Su Lin Yue dari grup Su. Omong kosong. Yunhong, dia siapa? Dia juga kenal Su Lin Yue? Lin Haoran, kamu ini mau ke pusat penelitian atau ke pusat orang idiot? Bodoh. Odik, kamu tidak apa-apa. Aku kan cuma bilang beberapa patah kata pada kakak ketiga. Menyuruhnya cepat pulang, agar tidak membuat papa mama marah. Dia langsung mau memukulku. Lu Yunhong, kamu mengganggu adik Ajik. Aku bilang, 2 bola mata di bawah kelopak matamu itu untuk pajangan saja ya. Apa kamu tidak lihat si bodoh ini yang duluan cari masalah? Kalian menabrak dari belakang. Tanggung jawab penuh. Kakak, ternyata kakak ketiga butuh uang ya? Butuh uang? Lu Yunhong, bukankah kamu baru saja dijemput keluarga lu dari pesta ulang tahun? Kenapa tidak berhasil memeluk paha besar itu ya? Yunhong masih perlu memeluk paha besar keluarga lu. Kalian sakit ya? Aku berhasil memeluk paha besar keluarga lu atau tidak, bukan urusanmu. Lin Haoran, kamu menabrak mobilku, jadi kamu harus ganti rugi. Mobilku ini harganya 10 juta, sedangkan biaya perbaikannya setidaknya 1 juta. Bayar. 1 juta? 1 juta. Mobilmu ini juga bernilai 10 juta. Entah sewa dari mana. Pasti sengaja mau cari masalah kan? Kakak, ini semua salahku. Kalau bukan karena aku tertukar sejak kecil, buat Sange selalu membenci saya. Hal seperti ini tidak akan terjadi hari ini. Haoran, bagaimana bisa ini salahmu? Lu Yunhong, hari ini kau jangan harap bisa mengambil 1 sen pun dariku. Keluarga Lin, kami tidak akan memanjakanmu dengan kebiasaan memerah seperti ini. Bagus. Lu Yunhong, kalian mau apa? Kau mau apa? Kaca mobil Audimu ini bernilai 10.000. Mobilku masih kurang 990.000. Masih kurang 500.000 dariku. Meskipun aku menghancurkan Audi bobrokmu ini sampai berkeping-keping, itu tidak cukup untuk biaya perbaikanku. Menurutmu bagaimana ini? Yunhong, apa kamu belum selesai bikin ulah? Ulah? Kalian tidak mau ganti rugi padaku, jadi aku terpaksa mencari hal lain untuk menggantinya. Apa ini yang kalian sebut bikin ulah? Jangan buang-buang waktu dengannya. Lihat jam tangannya itu. Pasti tidak murah. Kalian mau apa? Jam tangan ini harganya lebih dari 500.000. Tapi anggap saja ini bunganya. Lu Yunhong, jam tanganku. Lu Yunhong, kalau kamu mau masuk penjara lagi, aku tidak keberatan mengirimmu ke sana. Kembalikan padaku. Aku akan ganti rugi. Aku akan ganti rugi, tidak bisakah? Kembalikan jam tangan itu kepada Haoran. Lu Yunhong, sekarang aku benar-benar tidak mengenalimu lagi. Aku benar-benar sangat kecewa. Ayo pergi.
Haoran, ada apa ini? Semua ini dihancurkan oleh kakak ketiga. Anak durhaka. Berhenti. Anak durhaka. Berhenti. Lu Yunhong, apa kau tidak dengar ayah memanggilmu? Kalian orang-orang keluarga Lin, apa telinga kalian bermasalah atau otak kalian yang bermasalah? Aku sudah lama sekali memutuskan hubungan dengan keluarga Lin kalian. Apa kalian tidak ingat? Anak durhaka ini. Sudah. Waktu wawancara, Haoran sudah dekat. Wawancara itu yang paling penting. Ibu benar, wawancara itu penting. Anak durhaka. Nanti setelah ini, aku akan bereskan tahu. Betul. Haoran, tenang saja. Kakak keduamu, Lin Nian, bekerja di pusat penelitian robotika. Dia pasti akan membuatmu lolos wawancara. Haoran, nanti saat wawancara, kau harus menunjukkan yang terbaik. Cepatlah masuk ke pusat penelitian itu. Dapatkan Su Lin Yue. Setelah pernikahan keluarga Lin dan Su, kita akan mengembalikan kehormatan keluarga Lin yang hilang saat pesta ulang tahun itu. Lebih dari sekedar menyelamatkan muka, Haoran. Asalkan kau berhasil menikah dengan keluarga Su, maka Lu Wenhua nanti kalau bertemu denganku, dia harus sangat hormat. Papa, Mama, Kakak, aku mengerti. Lu Yunhong, tunggu saja sampai aku menikahi Su Lin Yue. Kau bahkan tidak pantas mengikat tali sepatuku. Aku dengar wawancara hari ini hanya akan merekrut 1 orang. Kita ini kan terpilih dari 50.000 pendaftar. Dimanapun itu, kita semua adalah yang terbaik. Tapi pusat penelitian robotika ini ternyata hanya merekrut 1 orang. Ini terlalu kejam. Mau bagaimana lagi? Siapa suruh pusat penelitian robotika adalah tim riset terkemuka di bidang kecerdasan global? Tentu saja, persyaratannya lebih tinggi. Aku dengar hari ini akan ada seorang tokoh besar datang. Selain latar belakangnya kuat, kemampuan profesionalnya juga kelas 1. Kita ini mungkin hanya pelengkap saja. Dia adalah lulusan Universitas Yangcheng tahun ini. Lin Haoran, si peringkat pertama. Aku seperti pernah melihatnya di acara penghargaan di sekolah. Wah, wibawa ini, dia pasti orang hebat itu. Orang hebat? Kamu sehebat ini masih perlu ikut wawancara? Kalau orang hebat ini adalah satu-satunya yang diterima kali ini, aku juga akan menerima kekalahan dengan lapang dada. Terima kasih semuanya. Kalian semua juga sangat hebat. Lu Yunhong. Lu Yunhong, apa yang kamu lakukan di sini? Apa yang kamu lakukan di sini? Aku datang untuk melakukan apa yang aku mau. Kamu datang untuk wawancara. Tuan Muda Lin, Anda mengenalnya? Lalu siapa dia? Dia hanyalah badut kecil. Jelas sekali dia pecundang. Seluruh tubuhnya bahkan tidak ada satupun merek terkenal. Lebih menyedihkan dari pakaian anjing kami. Posisi yang kamu lamar adalah peneliti senior. Posisi ini baru saja dilamar oleh Tuan Muda Lin. Jadi? Nilai ujian tulis. Tuan Muda Lin, 99 poin. Berapa nilai tes tertulismu? Berani-beraninya kamu melamar posisi yang sama dengan Tuan Lin. 100 poin. Nilai sempurna. Kamu hebat sekali ya. Keren banget. Pantas saja aku merasa kamu punya aura seorang master. Nilai sempurna? Bagaimana kamu bisa mendapatkannya? Para master, ajari aku dong. Lu Yunhong, jangan-jangan kamu bilang nilai tes tertulismu yang sempurna itu kamu dapatkan di penjara ya? Penjara? Ada apa ini? Penjara apa? Kakak ketiga, apa kamu tidak melaporkan? Dengan jujur kepada staf tentang kamu yang pernah di penjara. Pernah di penjara? Masih datang wawancara? Ada apa ini? Betul, aku pernah di penjara. Maaf, di sini saat mengisi formulir, apakah perlu memberitahukan riwayat di penjara? Atau dengan kata lain, ujianku di penjara tidak dihitung? Atau jangan-jangan wawancara kalian akan mengurangi nilai karena pelamar pernah di penjara? Apalagi yang ingin kalian tanyakan? Staf ada di sini, cepat selesaikan pertanyaan kalian. Apalagi yang ingin kalian tanyakan? Staf ada di sini, cepat selesaikan pertanyaan kalian. Kau? Soal ujian tertulisnya begitu sulit. Begitu banyak elit di antara kami, tidak ada yang mendapat nilai sempurna. Kau, seorang mantan narapidana, bagaimana mungkin bisa mendapat nilai sempurna? Betul! Itu hanya keberuntungan dan trik saja. Mungkin dia menyontek di penjara. Benar. Kulihat orang ini berhati busuk. Mungkin saja dia memang menyontek. Ujian tertulis kalian ada pengawasan cloud-nya kan? Apa kalian melihatku menyontek? Kau ternyata mengerti bahasa asing. Penelitian ilmiah bukanlah soal keberuntungan. Sayang. Dia seorang mantan narapidana, bagaimana mungkin dia mengerti bahasa Inggris? Apa di penjara juga diajari bahasa Inggris? Ada apa? Kok kalian semua pada ngumpul di sini?
Haoran, kamu sudah datang. Bagaimana? Sudah siap? Kakak kedua, kamu sudah datang. Tuan Muda Lin, kakak keduamu adalah ketua tim riset loh. Kakak keduaku sangat hebat. Dia selalu jadi panutanku sejak kecil. Kakak, kamu kerja di sini. Pasti pernah ketemu Busu, kan? Apa dia lebih keren dari yang orang bilang? Busu? Busu biasanya sibuk sekali. Meskipun aku kerja di sini, tapi aku jarang bertemu dengannya. Tapi adikku ini melamar posisi inti kali ini. Nanti dia pasti akan sering bertemu Busu. Semangat! Memang pantas jadi Tuan Muda Lin ya. Iri sekali. Tuan Muda Lin adalah kebanggaan surga. Kita orang biasa tidak bisa iri padanya. Kakak kedua, kakak ketiga juga ikut wawancara. Dia masih saja mengejekku. Aku takut dia tidak akan semudah itu membiarkanku lolos wawancara. Lu Yunhong! Dia mau apa? Lu Yunhong! Dia mau apa sih? Mama, wawancaranya belum mulai. Yunhong, nanti kalau wawancaranya sudah mulai, Mama punya kejutan buat kamu. Kejutan apa, Mah? Kamu. Lu Yunhong, kamu benar-benar jahat ya. Papa dan Mama sudah mengusirmu dari keluarga Lin, tapi kamu masih saja tidak menyerah. Kamu mau merusak wawancara Haoran ya? Nona Lin kedua, Lu Yunhong sepertinya masuk melalui tes tertulis resmi. Tidak mungkin. Seorang mantan narapidana bisa lolos tes tertulis? Aku tidak percaya. Ini hasil tes wawancaraku. Kamu? Lu Yunhong, jangan coba-coba pakai dokumen palsu ini untuk menipu kami. Kakak ketiga, aku tahu kamu membenciku sejak kecil. Karena tertukar saat bayi. Tapi kamu tidak bisa karena membenciku. Lalu merusak pusat penelitian ini. Betul. Perkembangan pusat penelitian sekarang sedang dalam masa kritis. Membiarkan seorang mantan narapidana masuk ke pusat penelitian ini. Maka nanti pusat penelitian ini kalau sampai tersebar, reputasinya akan jadi apa? Betul. Lu Yunhong, pusat penelitian kami tidak butuh mantan narapidana. Cepat pergi. Pergi. Cepat pergi, keluar. Cepat pergi, keluar, cepat. Pergi, keluar, pergi. Keluar, pergi. Berdasarkan pasal 38 Undang-Undang Pidana, orang yang telah selesai menjalani hukuman memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya. Apakah pusat penelitian kalian ingin melanggar hak warga negara? Lu Yunhong, kenapa aku tidak pernah tahu kau sepandai ini bicara? Kalau begitu, aku tanya kalian. Apakah kalian mau memiliki seorang pembunuh yang baru bebas dari penjara sebagai rekan kerja kalian? Pembunuh? Aku tidak mau bekerja dengannya. Betul, saya minta kualifikasi wawancara Lu Yunhong dibatalkan, agar semua mendapatkan lingkungan wawancara yang adil dan jujur. Lu Yunhong, pergi sana. Siapapun yang merasa tidak adil, sekarang bisa pergi. Presiden Su, Lu Yunhong ini pernah menabrak orang sampai mati dan tidak menunjukkan penyesalan sama sekali. Dia juga menyontek saat ujian tertulis. Dan lagi, dia menindas para peserta wawancara lainnya. Kami semua merasa dia seharusnya dibatalkan kualifikasi wawancaranya kali ini. Kakak kedua, jangan bicara begitu tentang kakak ketiga. Dia juga tidak sengaja. Adikku sayang, kamu memang terlalu baik hati. Presiden Su, ini adikku. Dia adalah pria tertampan di kota Yuncheng dan juga jenius nomor 1 di Universitas Yangcheng. Selain itu, dia mendapatkan nilai tinggi 99 di ujian tertulis. Tuan Muda Lin ini berbakat dan tampan. Dia dan Presiden Su adalah pasangan serasi yang ditakdirkan. Bu Su, saya hanya ingin untuk industri teknologi dalam negeri memberikan sumbangsi saya. Tidak ada wanita yang bisa menolak dewa teknik yang tampan. Su Lin Yue, kamu juga seorang wanita. Aku tidak percaya kamu bisa menolak. Kalian berdua kakak adik. Betul, Bu Su. Kami berdua kakak adik kandung. Dia adik kandungku loh. Lu Yunhong, putus hubungan dengan keluarga Lin. Kamu pasti akan menyesal. Kakak kedua adalah kakak terbaik di dunia ini. Salah satu aturan utama pusat penelitian robotika, dilarang keras nepotisme. Lin Yen, sebagai ketua proyek, kamu melanggar aturan yang kamu tahu. Pecat dia sekarang juga. Bu Su, adikku tidak masuk karena nepotisme. Dia masuk karena kemampuannya sendiri loh. Betul, Bu Su. Anda salah paham padaku. Salah paham? Ketua tim Lin, apakah wawancara adalah tugas utamamu? Selama jam kerja, apa yang kamu lakukan di sini? Aku. Bu Su, kalau bicara koneksi, Lu Yunhong juga anggota keluarga Lin. Maaf, aku sudah bukan bagian dari keluarga Lin lagi. Kalian berdua sudah kalap, jangan libatkan aku. Kau. Satpam. Copot kartu identitasnya. Usir mereka berdua.
Busu. Yang lain, bersiaplah untuk wawancara sesuai jadwal. Ku dengar ibumu mencarikanmu 9 calon istri. Maaf, Aku salah satunya. Tapi aku yakin bisa menjadi satu-satunya untukmu. Busu, jangan menggodaku lagi. Ibuku sudah tua. Dia hanya berbicara sembarangan. Yunhong, aku tidak bercanda. Sejak 10 tahun lalu saat kau menyelamatkanku, aku sudah tidak bisa melupakanmu. Aku akan mati. Aku akan mati. CEO wanita hebat seperti Su Lin Yue. Bagaimana ibuku bisa membodohimu begitu saja? Nona Su. Nona Su. Waktu sudah tidak pagi lagi. Aku masih harus wawancara. Wawancara apa lagi? Seluruh pusat kecerdasan buatan ini, aku bangun khusus untukmu. Nona Su, dalam kamus Lu Yunhong tidak ada kata jalur belakang. Maaf Yunhong, aku terlalu lancang. Silakan, kalau begitu mari kita wawancara bersama. Silakan. Satpam, copot kartu identitasnya dan usir 2 orang ini. Kalian. Odikku, wawancaranya sudah selesai secepat ini. Kau benar-benar hebat. Haoran, ibu sudah memesan makan malam untukmu di Hotel Grand Kota Yuncheng. Selamat atas keberhasilan wawancaramu. Hauran, undang semua teman baik dan teman sekelasmu. Kita akan merayakannya bersama untukmu. Ibu. Ibu? Putraku sayang, ada apa? Ayah, ibu, kakak, Lu Yunhong itu tidak hanya merusak wawancara Haoran, tapi juga membuatku kehilangan pekerjaan. Keluarga Su sudah membuat kami benar-benar masuk daftar hitam. Kami tidak akan bisa mencari pekerjaan lagi nanti. Apa? Kok bisa begini sih? Suka menyinggung Su Lin Yue. Jangan bilang kalian saja. Bahkan grup LIM kita juga akan dikucilkan di dunia bisnis. Bagaimana bisa begini? Lu Yunhong anak durhaka itu. Apa yang dia lakukan? Entah bagaimana dia bisa dekat dengan Nona Su, lalu memfitnahku melakukan nepotisme, membawa Haoran lewat pintu belakang. Dia juga bersekongkol dengan beberapa peserta wawancara lain untuk menindas Haoran bersama-sama. Papa, Mama, ini semua salahku. Kalau saja waktu kecil, aku tidak tertukar dengan kakak ketiga. Dia tidak akan punya dendam sebesar ini pada keluarga Lin. Anakku sayang, bagaimana ini bisa salahmu? Lu Yunhong ini, keluarga Lin memberinya kehidupan. Dia tidak hanya tidak berterima kasih, tapi juga berani menghancurkan keluarga Lin sampai habis. Ini keterlaluan sekali. Kalian mau apa? Mau berontak? Kakak, percuma saja. Si Lu Yunhong itu entah belajar trik apa di penjara, sampai membuat Nona Su tergila-gila. Mama, kakak ketiga menargetkan aku saja sudah cukup. Dia juga mau mencelakai kakak kedua. Mereka berdua itu sedarah daging. Kakak adik kandung. Keluarga Lin kita ini, dosa apa yang sudah kita perbuat? Kenapa bisa punya anak seperti itu? Yunhong kali ini benar-benar keterlaluan. Papa, Mama, Adik. Kalian tenang saja. Aku pasti akan membuat si tidak tahu berterima kasih ini. Membayar harganya. Saat ini di masyarakat, teknologi kecerdasan buatan sedang berkembang pesat. Itu saja jawaban saya. Terima kasih semuanya. Bagus sekali. Kemampuan profesional ini bisa membuatku hancur berkeping-keping. Orang seberbakat ini, kenapa bisa dipenjara? Semua hal punya celah. Disitulah cahaya masuk. Beberapa hal adalah ujian dari Tuhan untukku. Bagus sekali. Idolaku keren banget. Terima kasih semuanya. Ibu Su. Wawancaramu tadi sangat bagus. Tak kusangka kau lebih hebat dari yang kubayangkan. Ibu Su, Anda terlalu memuji. Tapi mereka tahu kamu di penjara. Ragu-ragu? Perlukah aku membantumu menyelidikinya? Biarkan yang lalu berlalu. Aku ingin menatap masa depan. Ibu Su, silakan lanjutkan pekerjaan Anda. Sampai jumpa. Aku akan mengantarmu. Ibu Su, telepon internasional Anda.
Kalian siapa? Kalian mau apa? Lepaskan aku! Kalian mau apa lagi? Mau apa? Lu Yunhong, apa kau tahu? Kau sudah menyusahkan kakak keduamu dan adikmu. Aku menyusahkan mereka? Kau punya dendam pada keluarga Lin. Tapi ini tidak ada hubungannya dengan adikmu. Memangnya kenapa? Kenapa kau membenci dan menjebaknya? Kau membenciku karena aku tidak menjalankan kewajibanku sebagai seorang kakak. Aku mengakuinya. Lalu bagaimana dengan adikmu? Apa salah adikmu padamu? Kau ingin merebut Su Linyue darinya. Su Linyue? Su Linyue? Sejak kapan dia miliknya? Kakak ketiga. Kau tahu aku menyukai Su Linyue. Dia juga sangat menghargaiku. Su Linyue menghargaimu. Apa dia buta? Lu Yunhong, kau. Kau anak durhaka. Kau melakukan banyak kejahatan. Tidak tahu berterima kasih. Tidak mau bertobat. Kau mempermalukan keluarga Lin. Jika semua orang tahu moralmu sangat bejat, apa kau pikir orang-orang keluarga Su masih akan mempekerjakanmu? Jika semua orang tahu moralmu sangat bejat, apa kau pikir orang-orang keluarga Su masih akan mempekerjakanmu? Kau mengancamku? Kau adalah anakku. Aku tidak ingin mempersulitmu. Asalkan kau di depan semua orang berlutut dan memohon pada Nona Su, membersihkan nama Haorang dan Lin Mian, dan mendapatkan maaf dari Nona Su, maka keluarga Lin akan memaafkan. Bagaimana jika Su Linyue tidak memaafkan mereka? Kalau begitu, kau berlutut sampai mati. Yunhong, Nona Su itu pengertian. Asalkan kau berlutut sekarang dan menjelaskan bahwa kau yang memfitnah Nian-Nian dan Haoran, Nona Su pasti akan memaafkan mereka. Dengan begitu, ayahmu juga akan memaafkanmu. Lu Yunhong, ibu setiap hari sangat khawatir karenamu. Apa yang kau keras kepala sekali? Sangat khawatir? Kalian orang-orang keluarga Lin benar-benar pandai memuji diri sendiri. Tuan Lu mengatakan ini, seolah-olah dia punya banyak masalah dengan keluarga Lin. Kurasa, justru karena punya banyak masalah seperti itu, dia membalas kebaikan dengan kejahatan. Yang memfitnah Nona kedua dan tuan muda keempat keluarga Lin. Memang dasar orang bui, tatapan matanya itu menakutkan sekali. Betul. Lu Yunhong, kalau kau, seorang narapidana masih ingin bertahan di dunia bisnis, kau pasti tidak bisa lepas dari keluarga Lin. Ayah menyuruhmu berlutut dan minta maaf. Itu memberimu kesempatan untuk kembali ke keluarga Lin. Jangan sampai kau tidak tahu diri. Benar. Memang ini sebuah kesempatan. Keluarga Lin menghancurkan separuh hidupku. Itu belum cukup. Kalian masih ingin aku hancur dan kehilangan segalanya. Menghancurkan separuh hidupku yang lain. Kalau begitu, aku juga tidak perlu lagi memberi kelonggaran pada ikatan darah palsu ini. Tahu ini kesempatan? Cepat lakukan. Cepat berlutut. Sekarang, apapun yang ingin kalian tanyakan, tanyakan saja. Aku pasti tahu tanpa tidak jawaban. Asalkan keluarga Lin sanggup menerimanya. Siapa yang menyuruhmu bicara sambil berdiri berlutut? Kau masih tidak mau berlutut? Popo, biarkan saja dia bicara sambil berdiri. Selama dia masih tinggal di rumah ini, kita punya banyak kesempatan untuk mengendalikannya. Lu Yunhong ternyata masih ingin kembali ke keluarga Lin. Kalau begitu, aku akan membuatmu merasakan. Rasanya neraka. Biarkan saja dia bicara sambil berdiri. Selama dia masih tinggal di rumah ini, kita punya banyak kesempatan untuk mengendalikannya. Lu Yunhong ternyata masih ingin kembali ke keluarga Lin. Kalau begitu, aku akan membuatmu merasakan rasanya neraka. Tuan Lu, setelah Anda kembali ke keluarga Lin 3 tahun lalu, Anda terus membenci Tuan Lin Haoran, benarkah? Benar. Akhirnya kau mengakuinya. Kakak ketiga, apa salahku sebenarnya? Sampai kau terus membenciku. Yunhong, Mama tahu kau merasa tidak adil. Tapi kenapa kau harus membenci adikmu? Apa salahnya? Lu Yunhong, kau itu tidak tahu berterima kasih. Aku tidak tahu berterima kasih. Berterima kasih untuk apa? Tidak tahu budi apa? Kalian terang-terangan memihak Lin Haoran, mengabaikanku, menindasku, menginjak-injak kebaikan. Mama. Lihat,
Bagaimana Mama tahu? Aku menginginkan jam tangan model baru ini. Jam tanganku yang sekarang ini. Tali jamnya sudah hampir usang. Baguslah kalau kamu suka. Terima kasih, Mama. Aku tahu Mama yang terbaik untukku. Mama, aku juga butuh jam tangan. Ini, yang ini masih bisa dipakai. Pakai saja dulu. Haoran, ayo, coba melon ini. Baru saja dikirim pagi ini. Terima kasih, Mama. Ayo, coba ini. Haoran, ayo, coba melon ini. Baru saja dikirim pagi ini. Terima kasih, Mama. Ayo, coba ini. Hanya karena dia tumbuh besar di sisi kalian, kalian begitu memihaknya. Aku hanya bisa memakai jam tangan bekasnya, memakai baju bekasnya. Lagi-lagi dia harus menanggung kesalahan. Kalau begitu, keluarga Lin memang keterlaluan. Kurasa siapapun pasti akan menyimpan dendam, kan? Ada apa dengan keluarga Lin ini? Mereka menyuruh kita datang untuk mengklarifikasi atau untuk membongkar aib? Anak durhaka. Anak durhaka. Kau mulai bicara omong kosong lagi ya? Aku. Hentikan. Kalian mau apa? Nona Su, Lu Yunhong itu cuma orang yang moralnya bejat. Apa yang dikatakan, jangan sekali-kali dipercaya. Tidak percaya perkataannya? Apa aku harus percaya kalian? Nona Su, Anda benar-benar salah paham pada saya dan kakak kedua. Lu Yunhong tadi sudah mengaku sendiri. Dia hanya iri padaku. Jadi sengaja menjebakku. Semua orang dengar kan? Betul, Nona Su. Saya paling tahu anak saya. Suka berbohong dan pernah dipenjara. Dia tidak cocok bekerja di pusat penelitian kalian. Dia menjelek-jelekanmu seperti itu, apa dia ayah kandungmu? Aku tidak punya ayah seperti itu. Benar juga. Mana ada ayah kandung sendiri di depan begitu banyak wartawan menjelek-jelekan anaknya sendiri. Nona Su, saya... Kenapa? Kau mengajariku bagaimana melakukan pekerjaanku. Dia tidak pantas. Aku pantas. Su, kepala keluarga Su ternyata datang. Kudengar keluarga Su sangat ketat dalam mendidik anak, terutama pada Nona Su. Tuntutannya sangat ketat. Keluarga Su hanya punya satu keturunan selama 9 generasi. Sampai generasi ini, hanya ada satu putri, Su Linyue. Grup Su menaruh semua harapan pada Nona Su. Terutama pernikahannya. Oh, kudengar. Tidak ada keluarga terkemuka di seluruh kota yang memuaskan keluarga mereka. Benar. Papa, Mama, kenapa kalian datang? Tidak disangka, Su Linyue yang tegas di luar, di depan orang tuanya, juga begitu lembut. Kalau kami tidak datang, kami takut kau diculik oleh mantan narapidana ini. Putriku sayang, keluarga Su kami selalu menjunjung tinggi kehormatan. Kamu tidak boleh berhubungan dengan mantan narapidana secara tidak jelas. Mama. Kamu tidak boleh berhubungan dengan mantan narapidana secara tidak jelas. Mama. Sepertinya nenek tua ini sangat membenci Lu Yunhong. Bibi Jo, jangan bicara begitu tentang kakak ketigaku. Kakak ketigaku itu sangat menawan loh. Dia baru bertemu Busu sekali. Sudah berpelukan. Aduh, adik, kamu ini terlalu polos. Ini bukan menawan namanya. Ini jelas-jelas pelecehan. Yunhong, bagaimana bisa kamu melakukan hal sebodoh ini? Seorang mantan narapidana berani-beraninya merayu putriku. Hari ini aku tegaskan, meskipun aku harus mati, aku tidak akan pernah menikahkan putriku dengan orang sepertimu. Mama, jangan bicara begitu. Yunhong sudah menyelamatkan nyawaku. Keluarga Su punya standar setinggi itu. Kurasa pernikahan ini lebih baik tidak jadi saja. Yunhong, jangan khawatir. Linjue, awalnya saya selalu sangat menyukaimu sebagai calon menantu di keluarga kami. Tapi sekarang, melihat sikap orang tuamu ini, kamu dan putraku, sepertinya itu tidak mungkin lagi. Tuan, boleh saya tahu hubungan Anda dengan Tuan Lu Yunhong? Apa hubungan Anda? Nyonya Lu, bukankah Anda hanya punya satu putri, Lu Yunswan? Bagaimana bisa mereka memanggil Lu Yunhong anak? Lu Yunhong adalah putra angkat keluarga Lu kami. Dan terlebih lagi, dia adalah pewaris masa depan grup Lu kami. Ya ampun, ini berita yang sangat menakjubkan. Lu Yunhong yang dulu diusir oleh keluarga Lin, ternyata adalah putra keluarga Lu, orang terkaya di negara Long, dan juga pewaris masa depan keluarga Lu. Kalau begitu, bukankah kita sudah menyinggung keluarga Lu? Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Dia kan cuma orang kampungan, bahkan belum pernah ke kota Yangcheng.
Bagaimana bisa dia jadi putra keluarga Lu? Ini pasti ada kesalahan kan? Bibi Lu, Anda mungkin belum tahu kan? Lu Yunhong itu pembunuh. Dia bahkan dipenjara. Betul, Nyonya Lu. Lu Yunhong ini pernah menabrak orang 2 tahun lalu dan juga pernah dipenjara. Dia pasti membohongimu. Nyonya Lu, meskipun saya ibu kandung Yunhong, tapi untuk mencegahnya melakukan kesalahan lagi, saya harus menjelaskan pada Anda. Yunhong itu benar-benar bermasalah. Betul, Nyonya Lu. Anda jangan sampai karena seorang mantan narapidana merusak nama baik keluarga Lu yang sudah ratusan tahun. Nyonya Lu, meskipun saya ibu kandung Yunhong, tapi untuk mencegahnya melakukan kesalahan lagi, saya harus menjelaskan pada Anda. Yunhong itu benar-benar bermasalah. Kalian semua diam. Yunhong adalah orang yang penuh kasih dan bertanggung jawab. Astaga, mana ada tempatmu bicara di sini? Dia itu cuma mantan narapidana. Mana mungkin orang baik? Wajah-wajah menjijikkan ini. Yunhong, bagaimana bisa kamu melakukan hal sebodoh itu? Lu Yunhong itu pembunuh. Dia juga pernah dipenjara. Nyonya Lu, Anda jangan sampai karena seorang mantan narapidana akan merusak nama baik keluarga Lu yang sudah dibangun ratusan tahun. Lu Yunhong, semua tuduhan dan ketidakadilan itu, kau tidak perlu menanggungnya lagi. Siapa bilang adikku membunuh? Kakak, Siapa bilang adikku membunuh? kakak, Bukan dia. Yunhong, selama ini kakakmu terus menyelidiki masalah ini. Aku percaya pasti ada kebenaran lain. Berkas kecelakaan 3 tahun lalu ada di sini. Adikku bukan pembunuhnya. Dan yang bisa kupastikan adalah pembunuhnya ada di tempat kejadian. Nona Lu, apa maksudmu? Dulu, di dalam mobil, hanya ada Yunhong dan Haoran. Kalau bukan dia, jangan-jangan Haoran. Nona Lu, apa kau sudah menemukan buktinya? Aku masih menyelidiki. Oh, jadi kau hanya bicara besar dan omong kosong. kakak, dulu kakak ketiga juga begitu. Seenaknya menuduhku. Kupikir keluarga Lu kalian, mungkin mereka tidak mau mengakui bahwa mereka telah membesarkan seorang pembunuh dan memutarbalikkan fakta di sini. Kasus itu sudah diputuskan bertahun-tahun lalu. Lugga membersihkan nama pembunuh, mengabaikan hukum negara Long. Apakah orang kaya bisa berbuat sesuka hati? Pak Lu, boleh saya bertanya, bagaimana pendapat Anda tentang tindakan Nona Lu? Apakah Anda akan menasihatinya atau membiarkannya? Pak Lu, apakah Anda khawatir putri kandung Anda juga akan melakukan hal-hal ilegal? Anak saya bukan pembunuh. Anak-anak keluarga Lu, kami tidak akan pernah melakukan hal-hal ilegal. Betul. Kami semua percaya. Masalah ini sudah membesar. Bahkan demi ayah, ibu, kakak, aku tidak bisa menyembunyikannya lagi. Aku bukan pembunuh. Aku punya bukti. Kakak ketiga, kalau kamu punya bukti bahwa kamu bukan pembunuh, kenapa tidak kamu tunjukkan 2 tahun lalu? Siapa yang akan percaya kalau kamu menunjukkannya sekarang? Betul. Kalau memang ada bukti, kenapa tidak kamu tunjukkan 2 tahun lalu? Jadi tidak perlu dipenjara. 2 tahun lalu, aku difitnah oleh keluarga Lin. Aku putus asa. Kupikir 2 tahun di penjara ini untuk membalas budi keluarga Lin yang telah membesarkanku. Tapi tak kusangka, mereka menggunakan masalah ini untuk menyerang keluarga Lu. Hei, Yang ingin kukatakan selanjutnya adalah, semua ini adalah ulah keluarga Lin sendiri. Mereka menuai apa yang mereka tanam. Aku punya bukti yang bisa membuktikan bahwa orang yang menyebabkan kecelakaan itu bukan aku, melainkan Lin Haoran. Kupikir apa tadi? Kau mengeluarkan ponsel rusak ini. Jangan-jangan kau mau bilang ada rekaman di ponsel ini yang bisa membuktikan kau tidak bersalah. Kakak ketiga, kau sangat membenciku ya. Sudah 2 tahun, kau masih ingin memfitnahku seperti ini. Lu Yunhong, rekaman palsu ini, belum lagi apakah bisa sebagai bukti di pengadilan, kau memfitnah orang lain, memasukkan bukti, itu juga ilegal. Kon, mau masuk penjara lagi ya? Siapa bilang buktiku rekaman suara? Bukan rekaman suara. Lihat betapa yakinnya dia. Jangan-jangan dia benar-benar punya bukti yang luar biasa. Keluarga Lu punya kekuasaan dan kekayaan besar. Mencari sedikit bukti bukan hal yang sulit. Suamiku, jangan-jangan Yunhong benar-benar... Papa, Mama, Kakak. Kakak kedua, kalian tidak mungkin benar-benar percaya kata-kata Lu Yunhong kan? Aku tahu, kecelakaan mobil waktu itu. Kakak ketiga menderita. Lebih baik aku saja yang dipenjara 2 tahun, biar dia puas. Haoran, bagaimana mungkin kami percaya kata-kata mantan narapidana? Lu Yunhong, aku tidak keberatan mengirimmu kembali ke penjara.
Diam kau. Aku tidak akan lupa. Dulu kau sendiri yang menjebloskanku ke penjara. Itu karena kau sendiri yang berbuat salah. Aku hanya menegakkan keadilan. Anak durhaka, jangan sakiti Haoran. 2 tahun lalu, aku bisa menjebloskanmu. Sekarang pun sama. Keluarga Lin ini semuanya buta hati dan mata. Berani-beraninya memfitnah Yunhong seperti ini. Kalian pasti akan menyesal. Keluarga Lin ini semuanya buta hati dan mata. Berani-beraninya memfitnah Yunhong seperti ini. Kalian pasti akan menyesal. Melihat sikap keluarga Lin ini, mereka tidak percaya perkataan Lu Yunhong. Lu Yunhong kemungkinan besar berbohong. Keluarga Lu juga sial, dipermainkan oleh mantan narapidana. Mungkin keluarga Lu juga kaki tangan, terlibat dalam pemalsuan bukti. Kalian tidak tahu apa-apa. Tapi sudah menghakimi keluarga Lu. Siapa yang memberi kalian hak? Yunhong. Keluarga Lin ini semuanya bermuka dua. Mama tidak tahu berapa banyak penderitaan yang kau alami di rumah mereka selama ini. Mama memikirkannya saja sudah sakit hati. Mama, aku baik-baik saja. Ada kalian di sini. Sekarang aku sangat bahagia. Buat apa buang-buang kata dengan mereka? Kami punya bukti. Masih bisa kita biarkan mereka memfitnah dengan mulut kosong. Kalian memalsukan bukti dan merasa paling benar. Tuan muda keempat orangnya baik sekali. Dia difitnah seperti ini. Sungguh tidak adil. Apakah itu bukti palsu atau bukan? Apakah itu bukti palsu atau bukan? Tinggal telepon saja kan? Kau menelpon siapa? Waktunya sudah tiba. Segera naik ke atas. Halo, siapa ini? Halo? Kau ini siapa sebenarnya? Kenapa kau membantu Lu Yunhong mencelakaiku? Kakak, dia menutup teleponnya. Halo, nomor yang Anda tuju tidak terdaftar. Lu Yunhong, kenapa nomor yang kutelepon balik tidak terdaftar? Kau sebenarnya menelpon siapa? Siapa dia sebenarnya? Lin Haoran, kau takut? Kakak ketiga, jika kau tidak bisa menerima anak angkat sepertiku, kamu bisa langsung bilang padaku. Aku bisa saja pergi dari keluarga Lin, tapi kamu tidak bisa memalsukan bukti dan menyewa orang untuk menjebakku. Apa benar kami menjebakmu? Nanti juga akan tahu. Tunggu, ada orang datang. Kamu datang. Kamu orang yang tadi mengangkat telepon. Kenapa kamu? Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Yunhong, siapa dia? Dia kenalan lamaku. Dia adalah korban tewas dalam kecelakaan mobil 2 tahun lalu. Dia dan orang yang tertabrak sampai mati itu, wajahnya persis sama. Bagaimana mungkin? Ada apa ini? Mungkinkah orang mati hidup kembali? Mungkinkah saat kecelakaan itu, Lu Yunhong tidak menabrak orang sampai mati? Ini tidak mungkin. Orang itu sudah meninggal saat itu. Kakakku juga ada di sana. Dia melihat korban. Korban bernama Zhang Xiaoshu. Kakakku juga ada di sana. Dia sudah melihat korban. Nama korban adalah Zhang Xiaoshu. Waktu itu, aku melihat sendiri. Dokter forensik melakukan autopsi padanya. Haoran, ada apa denganmu? Apa kamu tidak enak badan? Ma, Haoran pasti ketakutan oleh adegan mengerikan kecelakaan mobil waktu itu. Lu Yunhong, kamu sengaja membawa seseorang yang mirip sekali dengan korban tewas di lokasi kecelakaan waktu itu untuk menakut-nakuti kami. Sebenarnya apa maumu? Aku hanya membalas perbuatan kalian dengan cara yang sama. Halo, apa ini tim penegak hukum? Aku mau melapor polisi. Di sini ada pembunuh. Bukan. Lin Haoran, aku beri kamu kesempatan terakhir. Katakan sendiri kebenaran kejadian waktu itu kepada semua orang. Jangan mendekat. Haoran, tenang sedikit. Waktu itu, aku jelas-jelas sudah menabrak orang itu sampai mati. Lu Yunhong pasti sedang menjebakku. Kau kan tahu aku penakut. Soal kecelakaan mobil waktu itu menyebabkan trauma yang sangat parah padaku. Sekarang kau malah menyuruh orang menakutiku lagi. Apa sebenarnya maumu? Kak Yunhong. Dia tidak mengakuinya. Kalau begitu, jangan salahkan aku jika aku kejam. Siapa yang menelpon polisi? Aku yang menelpon polisi. Dia adalah pembunuh. Bukan aku. 2 tahun lalu,
Kau menabrak dan membunuh kakak kembarku. Saat itu, aku bersembunyi di semak-semak. Aku melihat kakakku tergeletak di tanah, berlumuran darah. Kak Yun Hong yang pertama kali menutupi lukanya. Sedangkan kau malah keluar dari kursi pengemudi dan masuk ke kursi penumpang. Kau yang membunuh kakakku dan menjebak Kak Yun Hong. Saat aku tiba di lokasi kejadian, jelas-jelas dia yang di luar. Lin Haoran di kursi penumpang. Kau tidak dengar apa yang dikatakan Xiao Tian barusan. Lin Haoran lah yang diam-diam masuk ke kursi penumpang. Bagaimana bisa begini? Mama! Lin Haoran menabrak orang sampai mati dan menjebak Lu Yun Hong. Dia memang sudah menggantikan hidup Lu Yun Hong, bahkan membuatnya dipenjara. Lu Yun Hong bertemu dengannya. Benar-benar sial seumur hidup. Yun Hong, tak kusangka selama ini kau menderita begitu banyak di keluarga Lin. Yun Hong, jangan khawatir. Kami akan memastikan semua ini terbalaskan untukmu. Bukan aku yang menabrak orang sampai mati. Lu Yun Hong, jika yang kau katakan itu benar, kenapa kau tidak mengatakannya 2 tahun lalu? Kenapa harus hari ini? Betul, kenapa tidak bilang 2 tahun lalu? Mencurigakan sekali kalau baru bilang sekarang. Benar. Jika yang kau katakan itu benar, kenapa kau tidak mengatakan kebenarannya di pengadilan waktu itu? Bukan karena orang tua kandungku, kakak kandungku, dan kakak perempuanku. Apa yang sudah kalian lakukan padaku? Jangan takut, keluarga Su juga akan mendukungmu. Setelah kakakku mengalami kecelakaan, aku ditemukan oleh orang lewat dan dibawa ke rumah sakit. Belakangan baru aku tahu, yang dihukum ternyata Kak Yun Hong. Aku langsung mencari keluarga Lin, ingin memberitahu mereka kebenarannya. Yang tidak kuduga adalah, sebagai keluarga Kak Yun Hong, mereka malah terus menghalangiku. Bahkan menuduhku gila dan memenjarakanku di rumah sakit jiwa. Waktu itu aku baru 16 tahun. Haoran, bukankah kau bilang padaku ada yang terus menguntitmu, memintaku untuk mengurusnya? Kenapa yang masuk rumah sakit jiwa malah dia? Kakak, aku tidak. Aku ingat, girl. 2 tahun ini, satu-satunya kali Yun Hong menghubungiku adalah memintaku menjemput seseorang dari rumah sakit jiwa. Orang itu adalah kau. Benar, itu aku. Waktu itu Kak Yun Hong bilang, waktunya belum tiba. Memintaku menunggunya. Aku menunggu. Menunggu selama 2 tahun penuh. Ini semua salahku. Ini semua salahku. Seandainya dulu aku bertanya lebih banyak, kau tidak akan dipenjara. How you? Sebenarnya ada apa ini? Lu Yun Hong, kenapa kau tidak memberitahuku kebenarannya? Kalau kamu bilang yang sebenarnya padaku, aku tidak akan melakukan hal sebodoh itu. Apalagi sampai menyirimu ke penjara dengan tanganku sendiri. Kalau aku bilang lebih awal, apa kamu akan percaya? Kalau aku bilang lebih awal pada kalian, kalian tetap hanya akan percaya padanya, Lin Haoran, dan tidak percaya padaku. Kalau bukan karena keluarga Lin yang terus-menerus menekan, kalau bukan karena kalian menggunakanku untuk menargetkan keluarga Lu, aku akan mengganti rugi Xiao Tian atas nama keluarga Lin dan Lin Haoran. Semua ini salah keluarga Lin sendiri. Lin Haoran bertahun-tahun membalikan fakta untuk memutarbalikkan fakta. Sekarang buktinya sudah jelas. Kalian bisa menangkapnya sekarang. Jangan. Lepaskan aku. Ibu tahu semua ini salah, Haoran. Kami tidak menyelidiki dengan jelas, membuatmu menderita. Bisakah kamu, demi kita yang pernah jadi keluarga, maafkan Haoran kali ini? Ya? Bibili, kita sudah lama bukan keluarga. Bukan keluarga. Lu Yun Hong, apa hati nuranimu sudah dimakan anjing? Ya, kau kan di penjara selama 2 tahun. Tapi keluarga Li pasti habis banyak uang untuk uruskan. Kau hanya kehilangan 2 tahun kebebasan. Bukankah kau tetap menjalani hidup seperti tuan muda? Kenapa kau tertawa? Kau bilang aku di penjara menjalani hidup seperti tuan muda. Kau pikir aku dilayani di penjara? Makan enak dan minum enak? Memangnya tidak. Keluarga Lin, kami adalah orang perkaya di kota Yunchang. Mana mungkin kami membiarkanmu menderita di penjara? Oh, mana mungkin membiarkanku menderita di penjara? Ini, saat aku baru masuk penjara, 3 hari aku tidak makan. Hanya karena aku merebut setengah roti dari mereka. Mereka menusuk lenganku dengan sumpit. Dan ini, tahun kedua saat mereka mengeroyokku, aku melawan.
Mereka menahanku dan menggoresku dengan pecahan keramik. Dokter memberitahuku, hampir saja urat tanganku putus. Dan ini, saat aku mendapat pengurangan hukuman dan akan segera bebas, mereka malah mengeroyokku di malam hari. Mereka menggunakan paku yang sudah disembunyikan untuk menusuk pinggangku. Ginjalku pecah. Aku hampir mati di sana. Kalian masih mau dengar apa lagi? Di balik bajuku ada yang lebih parah. Sekretaris Chen, segera selidiki. Aku ingin tahu bagaimana mereka menindas putraku di penjara. Yunhong adalah tuan muda keluarga Lu, yang terhormat dan berharga. Sejak kecil hidup mewah. Tidak pernah menderita sedikit pun. Keluarga Lin kalian. Beginikah cara kalian memperlakukan anak kandung sendiri? Aku akan membuat keluarga Lin kalian bangga. Kata Wenhua, keluarga Lin kami benar-benar sudah mengurusnya. Tapi itu penjara. Kami juga tidak bisa mengendalikannya. Kami tidak ingin hal seperti ini terjadi. Yunhong juga anak kandungku. Anak kandung apanya? Aku nggak tahu kalian paham atau enggak, tapi ini pasti yang Lin Haoran inginkan. Pasti bukan Haoran yang melakukannya. 2 tahun kamu di penjara, Haoran sering menjengukmu loh. Kamu sudah lupa. Menjengukku? Dia hanya ingin memastikan hasil dari uang yang dia keluarkan. Kakak ketiga, 2 tahun ini aku juga demi. Tidak membuat papa mama sedih. Makanya aku membiarkanmu di penjara menggantikanku. 2 tahun ini aku membantumu menjaga papa mama. Kalau tidak berjasa, setidaknya aku sudah berusaha keras kan? Bagaimana hasil penyelidikannya? Ketua sudah menyelidikinya dengan jelas. 2 tahun tuan muda di penjara. Alasan dia diganggu sampai seperti itu, ada yang membayar untuk memerintahkannya. Orang ini adalah Lin Haoran dari keluarga Lin. Tidak disangka, tuan muda keempat keluarga Lin ternyata orang seperti itu. Ini terlalu tidak manusiawi. Orang seperti ini masih berani menyebut dirinya bangsawan terhormat. Syih. Keluarga Lin memberinya makan dan minum enak, membesarkannya. Dia malah ingin membunuh putra kandung mereka. Orang seperti ini benar-benar lebih rendah dari binatang. Lin Haoran! Mama, aku kan cuma tidak ingin kehilangan kalian. Hanya karena takut, makanya kau jadi sekejam ini. Kakak, kau bilang aku adik kesayanganmu. Kau pasti percaya padaku kan? Kau seharusnya tidak pernah lupa. Lu Yunhong adalah adik kandungku yang punya hubungan darah denganku. Ayah? Ayah, kumohon selamatkan aku. Anak durhaka. Dulu aku buta. Percaya omong kosongmu. Haoran, kau sudah melakukan kesalahan besar. Kau seharusnya tidak menyakiti Yunhong tanpa batas seperti ini. Salah. Apa salahku? Jelas-jelas kemunculan Lu Yunhong menghancurkan hidupku sebagai tuan muda keluarga Lin. Membuatku jadi anak liar yang tidak disayangi siapapun. Mama, aku ingin selalu di sisimu seumur hidupku. Selalu di keluarga Lin. Kau masih bisa mengatakan hal seperti itu? Kenapa aku tidak bisa mengatakan hal seperti itu? Jelas-jelas kalian yang salah. Kalian berempat. Kalian yang menukar kami. Kalian harusnya mengganti rugi padaku. Dasar kau tak tahu berterima kasih. Kau tak tahu diuntung. Aku padamu lebih dari anak kandungku sendiri loh. Demi kebaikanku, aku hanyalah alat keluarga Lin. Untuk pamer kan? Siapapun yang bisa mengharumkan nama keluarga Lin, dia yang kalian manjakan. Aku hanya boneka. Sebuah bidak catur. Kau adalah putra yang keluarga Lin didik dengan cermat. Bagaimana bisa kau melakukan begitu banyak hal buruk? Yunhong adalah putra kandung kami. Yunhong, kali ini kau benar-benar menderita. Bibi sampai ikut sedih mendengarnya. Begini saja, kau dan Lin Yue cepatlah bertunangan. Biarkan dia merawatmu dengan baik. Ayah dan ibuku juga tertipu oleh Lin Haoran. Aku harap kau bisa memaafkan mereka. Permintaan maafmu sudah kuterima, tapi aku tidak akan bilang tidak apa-apa. Kita bertunangan, aku juga tidak akan mempertimbangkannya lagi. Kalau begitu, urusan pekerjaan seharusnya tidak akan kau tolak, kan? Su Lin Yue,
3 bulan ke depan, aku akan menciptakan sendiri perusahaan riset AI. Kau harus hati-hati. Bisnismu bisa kurebut. Aku membantumu, karena kita teman. Makanya aku minta ibuku membantumu. Sayang sekali, kau tidak menghargainya. Aku tidak akan menyerah. Nah, jangan sedih. Sulin Cue ini tidak cocok. Kita masih punya 8 lagi. 8? Ma, tolonglah aku. Anak bodoh. Ayo. Grup teknologi robot fertilitas yang didirikan oleh anak angkat keluarga Lu Yunhong, hari ini memenangkan kejuaraan kompetisi internasional AI. Grup teknologi robot fertilitas yang didirikan oleh anak angkat keluarga Lu Yunhong hari ini Dilaporkan grup tersebut dalam AI. Dalam penelitian proyeknya telah mencapai terobosan besar. Kehormatan ini seharusnya milik keluarga Lin. Tidak, dia Lu Yunhong. Semua kehormatan ini hanya miliknya dan keluarga Lu.